Perang antar suku antara warga Kabupaten Duga dan Kabupaten Lanijaya kembali terjadi di Kampung Wauma, Distrik Wauma, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Perang antar suku yang berlangsung sejak Sabtu lalu dilatar belakangi meninggalnya warga Kabupaten Duga, Sibelo Guijangge, yang tinggal di Kampung Wesakma. Keluarga korban tidak terima dan melakukan pembalasan terhadap warga Lanijaya yang tinggal di kampung yang sama. Perang antar suku ini menyebabkan 1 orang meninggal dunia, 21 orang terluka, dan 40 rumah adat Honai terbakar. Polisi yang datang berhasil memukul mundur kedua kelompok massa, sementara warga yang terluka sudah dibawa ke rumah sakit. Kelompok masyarakat Prajaniti Hindu Dharma Jawa Timur mendatangi Polda Jawa Timur. Mereka melaporkan penendang sesajen di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Mereka berharap pelaku segera ditangkap agar tidak menimbulkan kegaduhan. Kami menginginkan, mengharap Polda Jawa Timur untuk lebih serius untuk menangani ini karena ini akan berdampak nasional. Kenapa berdampak nasional? Di sini Sementara itu, Polda Jawa Timur membentuk tim khusus guna memburu pelaku dan orang yang mengunggah video tendang sesajen hingga viral di media sosial. Kami sudah membentuk tim untuk mencari pelaku atau yang ada di video tersebut. Nah, tim sudah dibentuk untuk melakukan pencarian. Sebelumnya, video seorang pria yang menendang dan membuang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru Lumajang, Jawa Timur viral di media sosial. Video berdurasi 20 detik ini menuai kecaman dari berbagai kalangan karena dikhawatirkan menciderai kerukunan antar umat beragama. Minibus ini tiba-tiba melaju dan menabrak minimarket di Jalan Imam Munandar, Kota Pekanbaru, Riau. Akibatnya kaca depan dan etalase produk di gerai minimarket ini hancur berantakan. 4 orang pengunjung termasuk istri pengemudi mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit. Pada saat kejadian, mobil tengah dalam kondisi terparkir. Pengemudi diketahui sedang merokok sambil menunggu istri yang berbelanja. Sementara cucu dari pengemudi yang masih balita berada di dalam mobil. Kasus ini kini dalam penyelidikan unit Laka Lantas Polresta Pekanbaru. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah pihak, termasuk pengemudi dan saksi. Seorang penyanyi dangdut berinisial V dan suaminya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menangkap keduanya usai pesta sabu di rumahnya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap pedangdut GN alias VL bersama suaminya berinisial B karena memakai narkoba jenis sabu di rumahnya di kawasan Jati Sampurna, Bekasi. Polisi menyita sabu seberat 0,08 gram sisa pakai beserta alat hisap bong. Sang pedangdut berdalih pemakaian sabu untuk menghilangkan trauma atas tindak kekerasan sang mantan suami. Polisi juga masih memburu bandar narkoba yang memasok narkoba kepada kedua tersangka. Yang diamankan oleh penyidik, yang pertama adalah 1 bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,08 gram. Kemudian 1 buah pipet kaca berisi sabu sisa pakai dengan berat 2,78 gram. Kemudian 1 buah bong kaca dan juga 1 buah bong plastik. Kemudian 1 buah unit handphone. Kemudian berdasarkan pemeriksaan tes urin kepada mereka berdua positif menggunakan narkoba jenis sabu dan ini juga diakui dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik. Kita ke informasi lain, pemirsa. Aksi Ketua DPP PSI Giring Ganesa yang terjeblos saat mendatangi lokasi proyek Formula E memancing sindiran dari anggota DPD RI Dailami Firdaus. Ia menyinggung perkataan Giring yang dinilai tidak berdasarkan data. Gue lagi ada di Ancol. Sekarang kita sudah ada di lokasi nih guys. Formula E sama kambing-kambing.
Aksi Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha belakangan sedang jadi perbincangan dunia maya. Mantan personil Baniji ini mengunggah video saat ia mengunjungi lokasi proyek Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Gue nggak yakin nih bisa kejadian pembangunan sirkuit ini. Dan kalau kejadian pasti dipaksakan. Ya kalau dipaksain mudah-mudahan nggak malu-maluin nama baik Indonesia lah di mata internasional. Sambil berjalan, Giring menyampaikan kritik soal proyek ini. Namun tiba-tiba peristiwa tak terduga terjadi. Uang warga Jakarta diambur-amburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Duh, kaki gue masuk lagi. Aduh. Nggak, gue nyangkut guys. Tolong dong. Kaki Giring mendadak terjeblos ke dalam tanah. Ia sampai harus dibantu untuk keluar dari dalam tanah. Giring pun meragukan apakah tanah yang lembek tersebut bisa dijadikan sirkuit. Tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Aksi ini menuai banyak komentar, karena bukan kali ini saja Giring mengkritik Pemprov DKI Jakarta. Aksi Giring pun mengundang sindiran dari anggota DPD RI Dailami Firdaus dan Komisaris PT Jaya Ancol, Geis Khalifa. Dalam video yang diunggah di YouTube Dailami, ia dan Geis mendatangi lokasi proyek Formula E. Dailami pun mengatakan tidak ada kambing di lokasi seperti yang dikatakan Giring. Sekarang kita lihat di sini, yang rencananya insya Allah akan jadi arena Formula E. Nggak ada nih, saya lihat ada kambing. Mana kambing? Nggak ada kambing. Mandornya kagak datang. Yang tukang ngangonnya kan datangnya dia nggak tunduk. Nggak ada kambing, mana ada kambing? Buat ngangon kambing kan. Iya, nggak ada kambing sini. Selain itu, Dailami dan Geis juga mengatakan Giring berbicara tanpa data. Ada orang-orang yang kayak kemarin kita lihat, orang udah tahu siapa yang bersangkutan. Dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Iya, betul. Dan yang seperti itu tuh, dengan situasi media sosial yang seperti ini banyak sekali. Jadi orang-orang yang kalau istilah saya itu lebih lugas lagi. Komen dulu, dongok kemudian. Tuh dengerin, komen dulu, dongok kemudian. Karena nggak punya data, nggak punya wawasan, komentar dulu, kemudian kan begitu diklarifikasi sama orang, oh iya ternyata salah. Giring mengunggah videonya pada 5 Januari lalu di Instagramnya. Hingga hari ini, video tersebut sudah mendulang hingga lebih dari 7.000 komentar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menanggapi kritikan terhadapnya soal memimpin BRIN. Megawati menduga ada yang menganggap dirinya kurang pintar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bicara berbagai hal dalam pidatonya saat membuka HUT ke-49 PDI Perjuangan. Wanita yang pernah menjabat Presiden ke-5 Republik Indonesia ini mengkritik naiknya harga kebutuhan pokok. Mega juga menyindir beberapa kelompok yang menjadi benalu karena mengambil keuntungan dalam kondisi pandemi. Selain itu, Megawati juga tanggapi soal hujan kritikan ketika dirinya ditunjuk Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Pak Jokowi, saya berterima kasih loh, Bapak membentuk BRIN loh. Cuman banyak orang nanya, kenapa Pak Jokowi yang dijadikan saya lagi gitu. Lah, saya ya bilang yang nyuruh saya presiden loh. Emangnya mau-maunya saya sendiri. Coba toh. Aneh ya. Padahal terus saya dengar Pak Kepala BRIN diwawancara, saya ya tetap disinggung. Kenapa yang dijadikan Ketua Dewan Pengarah Ibu Mega gitu? Pak Handoko lalu bilang, loh saya kok denger yang ngomong research itu dulu Pak Habibie sama Ibu Mega. Saya mungkin kurang bisa ngomong kali ya Pak Jokowi. Jadi orang kayaknya apa sih? Saya dianggap barangkali ya kurang pintar. Saya suka ketawa sendiri. Penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN pada 13 Oktober 2021 memang menuai pro dan kontra. Banyak yang meragukan kapabilitas Megawati sebagai politikus memimpin lembaga yang berhubungan dengan riset dan inovasi. BRIN juga menjadi sorotan karena melebur dan menaungi puluhan lembaga riset termasuk lembaga biologi molekuler Eijkman.
Peleburan membuat banyaknya peneliti non-ASN dan tanpa gelar S3 harus tersingkir. Kritikan muncul dari sejumlah pihak yang menilai akibat peleburan maka berpotensi kehilangan peneliti berkompeten. BRIN sendiri dibentuk sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden pada tahun 2019 oleh Joko Widodo. BRIN bertugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta inovasi yang terintegrasi. Apa maksud Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidato politiknya? Apakah jawabannya soal BRIN, sinyal penegasan posisi dirinya di lembaga riset tersebut? Kita bahas bersama pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Davi. Baik, Mas Adi, Anda pasti sudah melihat bagaimana pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan pada saat pembukaan HUT PDI ke-49. Jika boleh menelaah, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Megawati pada saat menyatakan hal tersebut? Ya, tentu saja Megawati sebagai Ketua Umum Partai yang kemudian juga ditunjuk sebagai Dewan Pengarah BRIN, dalam banyak hal sudah mendapatkan feedback, masukan dari berbagai kritik soal terkait posisi dirinya ya di BRIN ya. Banyak kalangan yang menilai itu tidak pas karena Megawati ini kan tidak memiliki latar belakang seorang peneliti, bukan profesor dan ahli di bidangnya dan semacamnya. Kan kritik itu belakangan muncul, bahkan sampai saat ini muncul petisi supaya peleburan sejumlah lembaga riset ke BRIN itu kan dibatalkan karena itu menghilangkan esensi dan fondasi dari sebuah BRIN sebagai basis riset. Belakangan juga kan muncul tuntutan-tuntutan itu semakin menguat. Nah, sepertinya Megawati sebagai Ketua Umum Partai dan Dewan Pengarah BRIN nggak happy, nggak nyaman kalau terus-menerus dirinya diragukan gitu kapasitas dan kompetensinya untuk memimpin BRIN. Dalam konteks itulah dalam ulang tahun PDIP kali ini beliau misalnya berkeluh kesah. Sekalipun misalnya tidak memiliki basis riset yang panjang, tapi Megawati sebagai orang yang pernah jadi presiden Republik ini, jadi profesor gitu ya, kemudian doktor honoris causa, tentu memiliki gagasan-gagasan besar terkait dengan riset dan inovasi nasional. Salah satu gagasannya misalnya disampaikan, dia mengkritik kok orang luar saja yang kemudian bisa melahirkan temuan-temuan yang kemudian bisa dibanggakan. Kemana para peneliti-peneliti Indonesia? Kemana bangsa ini yang cukup besar? Kok ada kesan Indonesia ini tidak bisa bikin satu inovasi dan monover yang kemudian bisa membanggakan. Untuk hal-hal yang urusan remeh-temeh sekalipun, kita kok masih ngimpor lah dari luar. Kan itu sebenarnya sebagai salah satu bentuk kritik Megawati kepada bangsa ini, kepada diri kita, mungkin juga termasuk BRIN. Supaya dengan adanya Megawati sebagai Dewan Pengarah di situ, kita sebagai bangsa besar harus bisa berkompetisi dengan negara-negara lain, termasuk di bidang apapun. Jangan sampai urusan kesehatan misalnya, urusan pendidikan, urusan ekonomi, alat-alatnya kita juga menjadi langganan impor tanpa ada inovasi yang kemudian dilebur dalam basis brand itu. Itu yang saya tangkap. Ada perasaan tidak nyaman, tidak happy karena Megawati terus-menerus diposisikan sebagai orang yang tidak pas dalam posisi itu karena posisinya yang bukan berlatar belakang peneliti, bukan profesor yang ahli di bidang riset. Tapi kan teman-teman PDIP ataupun Jokowi dan teman-teman pemerintah punya alasan tersendiri untuk mengangkat Megawati dalam posisi itu karena mungkin sebagai mantan Presiden Republik Indonesia, sebagai putrinya Bung Karno tentu memiliki pengalaman-pengalaman yang cukup panjang terkait dengan paham kebangsaan di Indonesia. Pak Hasto tadi bilang apakah soal berdikari misalnya, apakah bicara tentang kemandirian, apakah itu bukan didasarkan pada riset-riset dan sebuah temuan-temuan gagasan besar? Kan itu sebenarnya yang ingin diyakinkan kepada publik. Megawati boleh bukan latar belakang peneliti, dia seorang politisi, tapi jangan pernah diragukan kemampuannya bahwa BRIN akan melakukan satu manuver-manuver bahkan revolusi besar yang kemudian bisa melahirkan temuan-temuan yang tentunya bisa diharapkan di bangsa ini. Tinggal nanti bagaimana ini dibuktikan, Davi. Apakah setelah begitu banyak lembaga penelitian itu dilebur ke BRIN, betul tidak misalnya ada inovasi-inovasi yang kemudian bisa dilahirkan? Kan tinggal 2,5 tahun, kita tinggal lihat
inovasi apa yang kemudian dilahirkan dari BRIN ini, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pendidikan, dan seterusnya. Jangan sampai urusan yang sepele-sepele itu kemudian terus impor dan terus membanggakan orang luar. Kira-kira begitu. Baik, Mas Adi tadi juga dalam pidatonya kan Megawati ini membahas banyak hal, tidak hanya soal persoalan teknologi, namun juga sembako juga sempat dibahas di sana. Kira-kira memang visi ke depan apa yang mungkin akan diterapkan bersama BRIN ke depannya oleh Megawati Soekarno Putri? Ya, kalau bicara tentang pidato Mbak Megawati secara umum ya, pada hari ini saya kok melihatnya ini all in ya, otokritik, kritik dan otokritik. Artinya bukan hanya mengkritik banyak orang, tapi juga mengkritik ke dalam. Bisa mengkritik PDIP sendiri, bisa mengkritik Jokowi, bisa mengkritik pemerintah, pejabat-pejabat yang ada di sekitar kita saat ini misalnya. Contohnya, bukan hanya BRIN yang dibicarakan, tapi bicara soal kita sudah merdeka 76 tahun, kenapa harga-harga pokok ini tidak dikendalikan? Kalau mau jujur sebenarnya statement ini kan secara tidak langsung diarahkan kepada Presiden. Di tangan Jokowi sebagai kader PDIP, kenapa harga ini tidak bisa dikendalikan? Harga cabai misalnya melambung naik belakangan. Harga telur kemudian juga melambung naik. Pupuk juga langka di mana-mana. Ini secara tidak langsung, selain ingin mengkritik Jokowi, juga mengkritik kementerian-kementerian terkait karena tidak bisa menstabilkan persoalan-persoalan pangan sampai tidak selesai. Bahkan kalau mau jujur, tapi saya juga kaget ketika misalnya Megawati itu bicara tentang orang yang mencari keuntungan di tengah pandemi. Ya. Apa namanya, memancing di air yang keruh. Wah, itu saya kira cukup luar biasa. Secara tidak langsung, Megawati ini kan ingin mengkritik di sekitar Presiden, di sekitar istana, di sekitar kekuasaan, atau siapapun yang ada di dalamnya. Jangan pernah berpikir untuk mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat kita. Baik, Mas Adi, artinya Anda melihat memang kelompok-kelompok dan orang-orang tersebut memang ada? Oh iya dong, saya kira Mbak Megawati bicara berdasarkan fakta. Nggak mungkin bicara hanya didasarkan asumsi-asumsi atau berdasarkan naluri-naluri yang kemudian tidak bisa diukur. Kalau melihat statement-statement Mbak Megawati dari awal sampai akhir, itu kan kutipan-kutipan sejarahnya banyak, data-data faktanya juga banyak. Tentu saja apa yang disampaikan terkait dengan BRIN, terkait dengan orang yang cari untung gitu ya di tengah pandemi, itu didasarkan pada fakta dan temuan-temuan yang ada. Tentu yang ditunggu oleh publik sebenarnya, Mbak Mega itu bisa menyebut siapa orang yang mencari keuntungan di tengah pandemi. Kalau masyarakat secara umum sudah tahu, tapi siapa yang mencari keuntungan itu, misalnya soal bisnis kesehatan. Tapi kan publik nggak berani ada yang mention. Kalau mention nama, nyebut pejabat, takut-takut dilaporkan karena dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Masuk penjara, nggak ada yang mau bertanggung jawab. Kan jadinya begitu. Tapi secara umum itu adalah bentuk kegelisahan kita bersama yang menurut saya secara tidak langsung ini disampaikan oleh Megawati. Entah omongannya itu didasari oleh alasan-alasan yang ingin terjadi transparansi atau keceplosan. Karena Mbak Megawati ini kan seringkali mengungkapkan sesuatu-sesuatu yang di luar konteks pidato yang sudah disiapkan. Baik, baik. Artinya nanti juga Megawati akan melakukan inovasi dengan BRIN ya, Mas Adi? Singkat saja. Ya, yang kita tunggu itu Mas David, misalnya soal kesehatan. Jangan sampai kita itu melulu impor dari luar. Kita tunggu nih, apakah tahun ini BRIN itu sudah bisa melahirkan satu inovasi-inovasi yang kemudian bisa dibanggakan produk dalam negeri. Soal vaksinasi misalnya. Kita saja vaksin Nusantara sampai sekarang ribut. Bahkan dari tahun lalu itu sudah diusulkan. Ada temuan anak bangsa, tapi kan diributin. Lebih mengimpor dari negara-negara lain. Kita tunggu Pak Megawati sebagai Dewan Pengarah. Kita tunggu dengan teman-teman BRIN yang begitu banyak melebur lembaga riset di dalamnya. Minimal inovasi di bidang kesehatan bisa melahirkan sesuatu yang kemudian bisa kita nikmati bersama. Berkeadilan, murah meriah, dan bisa dijangkau semua orang. Minimal alat tes soal PCR itu bisa kita cloning dan kita temu inovasi kita sendiri. Baik, kita harapkan bersama mudah-mudahan inovasi tidak hanya di bidang kesehatan, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Baik, terima kasih sekali Mas Adi Praitno sudah bergabung bersama kami dan meluangkan waktunya bersama iNews Sore. Selamat sore Mas Adi. Pemirsa, ex-politisi Partai Demokrat yang kini menjadi pegiat media sosial Ferdinand Huta Heian masih diperiksa polisi terkait dugaan ujaran kebencian bernuansa SARA. Ferdinand Huta Heian memenuhi panggilan Bareskrim Polri pagi tadi, ditemani oleh kuasa hukumnya. Ferdinand hari ini dipanggil sebagai saksi untuk klarifikasi dan penjelasan terkait cuitannya tentang Tuhan yang membuat heboh media sosial. Sebagai bahan klarifikasi, Ferdinand membawa sejumlah dokumen yang akan disampaikan kepada penyidik.
Saya membawa salah satunya bukti riwayat kesehatan saya, yang memang inilah penyebabnya. Ya, bahwa yang saya sampaikan dari kemarin, saya itu menderita sebuah penyakit sehingga timbullah percakapan antara pikiran dengan hati. Jadi saya membawa riwayat kesehatan saya yang memang mengkhawatirkan sebetulnya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Jadi nanti akan saya jelaskan semua di dalam saja, ya. Mungkin itu dulu. Kenapa? Pengacara yang dampingi ada Bung Zakir Rasidin, ada Bung Roni, dan ada Bung Kosner yang mendampingi saya. Beliau-beliau ini adalah sahabat saya lama, teman-teman saya yang mendampingi saya kali ini. Berarti bisa ditegaskan mencuit itu tidak dalam keadaan sadar gitu ya? Kalau dibilang tidak dalam keadaan sadar. Pemirsa, kita akan kembali menuju ke Bareskrim Polri untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Ferdinand Huta Heian bersama rekan kami Revika Sibarani di sana. Selamat sore Revika, apakah saat ini sudah ada informasi terbaru terkait hasil pemeriksaan terhadap Ferdinand? Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Hingga saat ini saya melaporkan Ferdinand Huta Heian yang merupakan mantan politikus dari Partai Demokrat masih menjalani pemeriksaan di ruang Bareskrim Polri. Artinya sudah hampir 7 jam pemeriksaan dilaksanakan kepada Ferdinand Huta Heian, di mana tadi pada pukul 10.15 sampai di tempat ini didampingi dengan 3 orang yang merupakan tim kuasa hukum dari Ferdinand sekaligus juga sahabat dari Ferdinand. Dan memang kalau dilihat dari kasus Ferdinand ini, memang Ferdinand mengaku bahwa dirinya hilaf begitu atas perbuatan yang dilakukan. Dan sebenarnya Ferdinand mengaku tidak menyudutkan pihak manapun, bahkan dia meminta maaf kepada seluruh umat Islam atas cuitan yang diposting dirinya pada tanggal 4 Januari silam yang berisi atau bermakna ujaran kebencian begitu diduga, dan memang bermuatan sara. Akan tetapi ini hanya ditujukan kepada dirinya saja dan tidak ditujukan kepada orang lain atau pihak manapun, sehingga Ferdinand berharap ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun sampai saat ini juga kami tentunya masih menunggu perkembangan terbaru dari hasil pemeriksaan hari ini. Dan memang diketahui mengapa Ferdinand juga akhirnya mengaku tidak menyudutkan siapapun secara khusus untuk umat Islam, karena memang pada tahun 2017 silam memang Ferdinand Huta Heian sudah menjadi mualaf, sehingga akhirnya Ferdinand melayangkan permohonan maafnya kepada seluruh umat Islam, termasuk salah satunya adalah KNPI yang melayangkan laporan kepada Bareskrim Polri. Dan tentunya kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan pada hari ini. Nantinya apakah Karopenmas Divisi Humas Polri juga akan menyampaikan perkembangan terbaru dari pemeriksaan hari ini dari pagi hingga sore hari ini. Tentunya kami masih menunggu informasi selanjutnya. Davi. Baik, sudah 7 jam lebih Ferdinand masih diperiksa di sana. Terima kasih Revika Sibarani atas laporan Anda langsung dari Mabes Polri, Badung Bareskrim. Selamat sore. Pemirsa, sepeda motor tertimpa gulungan kertas 1 ton, pengendara luka berat. Kami segera kembali, tetaplah di Anju Sore.